Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan berbagi kesaksian tentang kuasa doa gitu ya. Dorongan untuk berbagi kesaksian ini sudah saya dapatkan beberapa hari sebelum saya membaca firman Tuhan sebagai penegasan tentang kuasa doa yang saya akan bagikan pada kesempatan ini. Kita masuk ke firman Tuhan dulu gitu ya. Di Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 saja gitu ya. Nah, judul dari perikop ini adalah Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit ya. Jadi bayangkan dia dijaga ketat ya, dijaga ketat oleh para prajurit gitu. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Nah, perhatikan ayat kalimat yang saya mau bacakan ini. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, ini tidak sembarang tertulis, tetapi ada pesan pentingnya untuk kita. Ya, bagaimana jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat yang ke-6 ya, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Bayangkan dia terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa yang dilakukan Petrus itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, coba bayangin ya. Jadi selain tadi dia dirantai, ada juga prajurit kiri kanannya. Kemudian ada regu-regu prajurit untuk menjaganya. Betapa ketatnya dia. Ada juga tempat-tempat kawal yang pertama, kedua. Ya, betapa sangat tidak memungkinkan untuk Petrus lepas gitu ya. Sampai mereka pintu gerbang besi yang menuju kota ya, itu ditutupi. Selain tadi prajurit, ada pengawal-pengawal gitu ya. Dia berada di tempat gerbang besi yang tidak mungkin dilalui dengan kekuatannya sendiri.
Saya lanjutkan, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Mereka itu maksudnya bagi Petrus dan malaikat itu. Setelah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, mujizat, kemudian keajaiban, kelepasan yang dialami Petrus itu terjadi setelah ayat yang tadi saya tekankan di ayat 5, bagaimana ada sekelompok orang yang tekun mendoakan Petrus, dan ketika dia pun keluar, dia didapati ada banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah seperti tadi yang saya katakan, saya mau berbagi kesaksian doa, bahwa doa itu memungkinkan segala sesuatu terjadi, bahkan di luar pemikiran manusia. Kenapa banyak orang kemudian berhenti berdoa? Karena dia selalu fokus pada hasilnya. Dia tidak membiarkan Tuhan bekerja pada waktunya, dan dia tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Ada berulang-ulang Tuhan membuat saya mengerti bahwa seperti yang saya dapatkan mimpi tentang Tuhan Yesus gitu ya, bagaimana Tuhan itu ada di dalam doa. Belakangan ini dari hal-hal sederhana Tuhan mengajar saya bahwa Dia tidak abai dengan doa, untuk membuat saya tetap kuat menantikan jawaban-jawaban doa yang penting. Ya, jadi kemarin saya pesan snack dari salah satu aplikasi belanja gitu ya. Nah, itu snack udah habis, snacknya itu udah harus tersedia untuk les berikutnya gitu ya. Nah, ada kalanya kurir ini datang baru sore gitu ya, nggak ada yang kebetulan dalam hidup, tapi justru sebelum les dimulai, snack itu udah nyampe di rumah. Nah, lewat perkara-perkara kecil, Tuhan meneguhkan hati saya bahwa Tuhan tuh gak abai di dalam doa. Lalu perkara yang kelihatannya mendesak bagi diri saya, Tuhan sedang kerjakan, dan tepat pada waktunya, di waktu yang terbaik, Tuhan akan nyatakan. Orang-orang yang berhenti berdoa adalah orang-orang yang dengan tidak sadar telah merugikan diri sendiri, menghentikan keajaiban, terobosan, jalan keluar daripada Tuhan. Saya tertarik dengan ucapan senior pastor dari gereja yang saya bagikan di grup WA gitu ya. Kalau di waktu-waktu yang lalu kan saya bilang gak ada dasarnya bahwa saat teduh bersama itu dijadikan sebagai yang utama. Tidak salah mengikuti itu semua. Saya sendiri pun mengikutinya dan diberkati. Tapi akan menjadi itu hanya sebagai tambahan, dan akan menjadi maksimal kalau sikap kita nggak cuma penonton, tapi terlibat di dalamnya, ikut menyembah gitu ya. Nah, selama ini kan saya katakan, saya bukan berarti seperti orang iri melihat ada
ada saat teduh bersama yang dilakukan oleh beberapa oknum hamba Tuhan yang diikuti oleh banyak orang gitu ya. Tapi saya tahu bahwa bukan itu yang, jangan jadikan itu sebagai persekutuan utama dengan Tuhan ya. Dan betul keluar dari ucapan hamba Tuhan yang saya maksud tadi, juga menekankan kepada jemaatnya. Beliau berkata seperti ini, saat ini kita ada saat teduh bersama, tapi bukan itu ya, dan bukan itu persekutuan yang utama, keluar dari ucapan beliau. Dan beliau berkata, kita nggak tahu sampai kapan itu terjadi, tapi jangan gantikan itu dengan persekutuan pribadi. Artinya apa? Setiap orang harus punya komitmen, harus punya agenda tersendiri lagi dengan Tuhan, yang dilakukannya, diselenggarakannya sendiri dengan Tuhan. Beliau berkata bahwa doa kita itu seperti apronnya. Jadi kalau di bandara, tempat untuk take off dan juga untuk landing pesawat itu, berangkat dan datang lagi ya, adalah apron itu. Nah, juga berarti bahwa doa itu adalah tempat Tuhan untuk datang, untuk mengunjungi kita. Sama seperti pujian, itu nggak bisa dibantah. Allah bertata di atas pujian orang benar. Ketika pujian yang tulus, yang sungguh-sungguh dipersembahkan, itu sudah hukumnya Allah akan bertata. Ya, apalagi belakangan ini, dan saya rasa kuasa yang luar biasa gitu ya. Ada kelepasan. Jadi pujian itu seperti, pujian itu kan pedang. Pujian itu seperti sikap pemberontakan juga terhadap kuasa-kuasa yang berusaha untuk menekan, melemahkan kita gitu ya. Jadi saya bukan cuma ikutin pujian siang gitu ya, tapi malam juga secapek apapun saya pasti putar pujian penyembahan yang ada di ibadah-ibadah di channel yang saya ikutin gitu ya. Saya sungguh-sungguh ikutin, sungguh-sungguh, dan saya merasakan di dalam spirit saya bahwa akan ada kelepasan, ada breakthrough, ada perlawanan terhadap kuasa-kuasa kegelapan, dan saya saksikan itu di dalam diri saya sendiri dan juga di dalam pelayanan ini. Nah, sebelum lupa, saya mau katakan kepada kita, kalau mau betul-betul ingin berontak, ingin lepas daripada yang namanya keterpurukan kerohanian, menjadi lemah, menjadi lesu, termasuk problem yang ada, yang kita hadapi, banyak-banyak memuji Tuhan ya. Di dalam pelayanan anak-anak juga kami sudah adakan pujian penyembahan gitu ya. Jadi bukan cuma penyembahan, dan memang berbeda ya. Jadi ketika bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko dan juga peperangan yang lain gitu ya, mereka itu dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Ada kuasa dalam sorak-sorai, ada kuasa dalam pujian. Dan saya juga melihat anak-anak itu tambah sukacita ketika ada pujian. Bahkan penyembahan hanya 2 gitu ya. Ada pujian minimal satu buat yang pujian yang baru gitu ya. Nah, kalau yang udah pujiannya udah mereka tahu, bisa 2 sampai 3. Mereka semakin merasakan kelepasan. Sebab ketika orang memuji-muji, mengeluk-elukkan nama Tuhan, Tuhan akan datang dan lakukan melebihi daripada apa yang layak kita terima. Jadi kalau misalnya ada orang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu ya, maksud saya itu yang layak kita terima adalah misalnya orang itu masih proses berubah, proses dalam ketaatan, tetapi ketika sungguh-sungguh ada pujian yang keluar dari hati dan sungguh-sungguh, Tuhan seperti menutup mata dengan apa yang masih kurang dalam diri orang itu, mungkin ketidaksetiaannya, ketidaktaatannya, bukan berarti kompromi ya, tapi karena memang Tuhan akan melakukan bagiannya atas dasar pujian yang dinaikkan tadi. Jadi kalau memang mau berontak terhadap keadaan yang menekan gitu ya, bangkit sebagai pemenang, berkobar-kobar,
banyak memuji Tuhan, bukan cuma menyembah. Saya kalau pagi saja rasanya, kan saya juga suaranya keras gitu ya, saya lompat-lompat gitu, sungguh-sungguh gitu. Saya malah biasanya agak kurang kurang merdeka, kurang bebas kalau memuji Tuhan di gereja-gereja, ketika di gereja gitu ya. Apalagi ketika lihat kiri kanan itu kok kayaknya memuji Tuhan itu apa ya, ada yang cuma bengang-bengong gitu ya, belum mengerti kuasa pujian kan sedikit berpengaruh, walaupun sebetulnya nggak mau terintimidasi gitu ya, nggak mau terpengaruh, tapi sedikit banyak ada pengaruhnya kita yang yang bergembira, yang bertepuk tangan, yang melompat-lompat, terus ada kiri kanan kita yang diam-diam aja gitu ya. Saya malah dengan di rumah dengan pujian yang mendengarkan itu lebih merdeka, lebih apa adanya, nggak perlu terganggu, walaupun gangguan itu tidak banyak gitu ya, dengan orang lain. Saya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kalau pagi kan memang saya tenang, saya penyembahan gitu ya. Tapi kalau siang, kalau malam, saya pasti putar dulu pujian itu, saya melompat tempat menari, bersorak, lalu saya lanjutkan dengan penyembahan lagi, saya berdoa. Dan saya rasakan roh saya menyala-nyala, dan anak-anak itu pun berpengaruh. Dan ketika pujian dinaikkan, Allah sendiri yang berperang di atmosfer di kota ini, di dalam keluarga kita, di kota apapun. Kuasa pujian itu membawa kemenangan kan. Ketika kita membaca tentang kisah-kisah orang Israel, ketika mereka bersorak, berseru haleluya, itu berseru kepada Tuhan, Allah yang akan melakukan bagiannya jauh melampaui pikiran kita. Banyak-banyak memuji Tuhan kalau ingin terus bersemangat di dalam Tuhan, bergairah di dalam Tuhan. Nah, saya kembali kepada doa. Jadi tempoh hari ya, kalau saya lihat ketika dibagikan oleh tim admin pokok-pokok doa, kita berdoa tentang anak-anak itu ya, yang tadinya malas gitu ya. Saya kemarin ketika hari Jumat, saya bersuka cita ketika mereka mulai datang lagi. Satu hal yang saya syukuri adalah terus meneguhkan saya itu karena ada yang berdoa. Itu karena ketekunan kita untuk berdoa. Dan pelayanan di sini berkali-kali saya katakan, bukan cuma pelayanan saya sendiri yang ada di kota ini. Tadi kita belajar ada sekumpulan orang yang berdoa, yang menggerakkan hati Tuhan. Tuhan itu setia. Dia tidak bisa menyangkali. Dia tidak bisa berpura-pura nggak dengar. Dia tidak bisa berpura-pura nggak tahu. Dia merasa berhutang dengan doa-doa yang dinaikkan kepada dia, dan dia akan jawab. Saya sangat percaya ini adalah karena kuasa-kuasa doa kita. Tidak orang-orang yang lama mulai datang, orang tadi yang malas-malasan mulai datang. Dan saya punya kerinduan ke depan, setiap kali kita les dan juga pujian penyembahan gitu ya, saya bahkan bagikan video pujian penyembahan mereka di grup. Orang tua mereka tidak anti gitu ya, dan beberapa orang katakan ya nggak apa-apa gitu ya, memuji Tuhan Allah kita gitu ya. Dan berharap ke depan setiap ada pertemuan itu bisa 20-an yang bersorak-sorak dari tempat ini. Dari saya, kalau nanti Tuhan izinkan lebih lagi pelayanan kita di sini, standar-standar yang harus atau prinsip-prinsip dasar yang harus tekankan adalah takut Tuhan, taat ketakut Tuhan ya, ketaatan tentunya, dan juga harus kaya dengan pujian penyembahan. Kemarin ya, saya coba berpikir saya mau coba sesekali ikutin pas pujian dari gereja tertentu lah gitu ya. Lalu saya lihat yang saya ikuti dulu ya, itu di online-nya mereka cuma 1 jam loh. Itu sudah berikut pujian penyembahan, udah berikut pujian penyembahan sama firman. Nah, kalau efektifnya itu kurang lebih 1 jam gitu ya, efektifnya paling cuma 45 menit. Itu betul-betul hanya setengah daripada gereja yang saya rekomendasikan videonya sekarang. Dan kalau kita lihat kan memang kadang durasinya 2 jam, rata-rata 2 jam, 2 jam setengah, tapi kan efektifnya dari pujian sama penyembahan itu kurang lebih 1,5 jaman. Itu berarti 2 kali lipat daripada biasanya. Saya pun dengan anak-anak ini ya, ini cerita tentang firman Tuhan ya,
Kayak kemarin hampir 1 jam saya berbagi firman pada mereka, bagian sharing, dan mereka mulai terbiasa. Ya, saya di satu kesempatan ngobrol sama orang tua salah satu murid, saya bilang kalau mau menghasilkan anak-anak, cucu-cucu, nanti keturunan yang takut akan Tuhan, mereka harus dicekokin dengan firman Tuhan. Jadi anak-anak ini udah terbiasa dan akan semakin terbiasa nanti mendengarkan firman yang banyak, kemudian memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dan lihat apa yang terjadi. Roh mereka menyala dan Tuhan akan berkarya luar biasa. Ketika saya compare dengan gereja yang sekarang kita ikutin gitu di rekomendasi video dan juga yang saya ikutin gitu ya, beda atmosfernya. Maka tak heran bagaimana Tuhan menyatakan rohnya, ya kalau Bu Suset katakan ini menjadi mercusuar gereja-gereja di Indonesia gitu ya, bahkan di Asia untuk nanti menjangkau ke bangsa-bangsa. Karena apa? Ada pujian-pujian yang hidup, dan saya pun ajar anak-anak itu untuk pujian itu. Kelihatannya santai gitu ya, tapi tetap penuh kuasa gitu. Jadi saya ajarkan itu kepada mereka. Puji-pujian dan juga firman Tuhan. Saya juga tidak lelah mengajar mereka untuk mempertontonkan bagaimana berdoa kepada Tuhan gitu ya. Nah, mereka diajar. Saya tidak jaim sama mereka, nggak gengsi. Begini loh memuji Tuhan. Saya kalau saya melompat-lompat, menari-nari, kemudian ya gerak nggak kaku gitu. Nah, awal-awal mereka mungkin tidak terlalu adaptasi, tapi lama-lama mereka akan nikmati. Seperti inilah pujian yang hidup. Saya selalu katakan pada mereka, kamu tuh lagi show, lagi pertunjukan di hadapan Tuhan. Memang nggak langsung, ya nggak instan mengubah hidup mereka, tapi lama-lama mereka nanti akan tidak suka dengan penyembahan yang mati, yang nggak dipimpin oleh Roh Kudus, yang tidak ada pernyataan kuasa Tuhan. Nah, kalau dari tempat ini akan selalu memunculkan pujian-pujian yang kita berturut-turut cuma 1 minggu, setiap minggu, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan absen dengan pujian penyembahan. Tadi saya sudah katakan, siang, malam saya terus memuji-muji Tuhan, dan saya melihat apa yang terjadi di dalam kerohanian dan juga di dalam pelayanan ini. Allah bertata di atas pujian umatnya. Jadi kalau mau berontak terhadap kelemahan yang terjadi, banyak memuji Tuhan. Ya, jadi itu yang kembali lagi saya tekankan lagi tentang firman ya. Dulu juga pas pertama kali saya ikutin gereja ini, daging saya juga berontak loh. Kok aduh lama sekali ya 2 jam, saya nggak usah jaim gitu ya. Tapi lama-lama malah oleh proses waktu, nggak terlalu lama, saya menyukai ini. Kita banyak dengarkan nasihat, dengarkan firman Tuhan itu baik, dan tidak lagi menyukai firman-firman yang cetek, yang cuman kayaknya dari rema biasa. Dan itu akan membuat apa? Firman yang bernutrisi, yang dari pembacaan firman Tuhan dan dari khotbah seperti itu akan terus memberikan stimulasi yang positif untuk pertumbuhan kerohanian kita. Kita menjadi terus bersemangat, bergairah dalam Tuhan, terisi terus makan rohaninya. Dan kembali kepada doa ya, ada bahkan masa beberapa waktu yang lalu saya langsung update beberapa nama ini udah kayaknya tuh jadi bukan prioritas utama didoakan gitu ya. Tapi ternyata lewat kemarin, sungguh-sungguh Tuhan menjawab doa kita. Maka teruslah berdoa, baik untuk kehidupan pribadi, untuk kebangunan rohani gitu ya. Karena itu caranya, dengan cara berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka akan melibatkan kuasa Tuhan. Doa pujian penyembahan kita seperti apronnya kuasa supranatural untuk datang. Kenapa orang semakin terhimpit? Dia nggak teriak nggak berontak dengan pujiannya. Memuji Tuhan itu kok kayaknya malas. Karena saya rasa memang di antara kita pun tidak lagi banyak yang menyala. Tapi kalau punya kemauan untuk berontak dari keadaan itu, ikuti kesaksian dan teladan yang saya bagikan.
punya jadwal memuji Tuhan, menari-nari, memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan tinggalkan doanya. Itu satu-satunya. Dan teruslah terbangun di atas firman. Itu akan memberikan nutrisi yang baik bagi kerohanian kita. Dan nanti juga suatu saat saya akan bagikan gitu ya, tentang konferensi anak-anak muda mereka gitu ya. Saya baru bagian satu sesi supaya termotivasi untuk mendoakan kebangunan rohani di kota ini. Bukan cuma di kota ini, mungkin di kota kita masing-masing. Kalau udah kehilangan gairah dengan Tuhan, maka tidak punya lagi gairah untuk mendoakan hal-hal seperti ini. Doa gak boleh absen dari kehidupan kita. Mulai dengan pujiannya tadi. Lawan kelemahan, lawan kesesakan dengan bersorak kepada Tuhan. Nanti dari situ setelah bersorak, itu kan ada kelepasan. Kemudian akan mudah lagi untuk berdoa. Nah, seperti saya katakan, beda kalau kali ini dengan awal-awal yang masih semuanya mentah, yang saya katakan dulu gitu ya. Kalau sekarang sudah ada yang bertumbuh, sudah ada yang diproses, ada jiwa baru. Dan selama kita sungguh-sungguh mau berdoa, mau melihat Tuhan lewat kota ini, bahkan kalau lewat kota ini ada kebangunan rohani juga, kita harus juga punya iman, kita punya kerinduan kota ini menjadi epicentrum kebangunan rohani. Kita juga minta sama Tuhan pakai kita. Sebab tidak mungkin hanya satu kelompok saja yang menuai, terlalu banyak tuaian. Tetap aja kalau gereja itu udah besar, tetap aja mereka tidak akan cukup untuk menjangkau semua bangsa. Tekun mendoakan mereka. Bahkan tahun ini kita, karena terus juga ada jiwa-jiwa baru gitu ya, anak-anak baru. Tahun ini lewat pelayanan kita di sini, kita sudah memberitakan kekristenan yang benar kepada seratusan orang, seratusan anak. Nanti kita lihat ada yang bertumbuh, Allah yang memberikan pertumbuhan, ada jiwa baru. Dan dibutuhkan doa yang banyak untuk Tuhan terus berkarya. Harus punya tujuan dalam hidup. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Dan ini akan bisa mengambil bagian dalam doa-doa seperti ini kalau kitanya sendiri menyala. Tapi kalau kita sendiri terpuruk, bagaimana sih mau menanggung beban yang lain? Dan saya sudah katakan tadi, hal yang sederhana yang juga dikatakan oleh hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, tapi komitmen diri untuk selalu menjaga persekutuan dengan Tuhan. Tuhanlah yang berperang. Kita mau helat Dia dengan pujian kita. Doa banyak untuk kebangunan rohani. Ada orang-orang yang tekun sehingga berdoa sehingga Paulus bisa mengalami mujizat seperti itu. Tetapi ini juga berarti kalau kita mengalami tekanan, kesesakan dalam kehidupan, itu juga mencakup itu gitu loh. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita kan melihat kelepasan-kelepasan dari belenggu-belenggu, dari hal-hal yang mengikat kita. Hanya kalau kita bersedia mengalokasikan waktu kita untuk berseru-seru kepada Tuhan, bersorak-sorak lewat pujian penyembahan, baru roh kita bangkit, kita berdoa. Hanya orang yang tetap melakukan bagiannya yang akan tetap kuat sampai pertandingan iman. Dan bukan cuma sampai pada pertandingan iman, tapi dia pemenang, dia membuat sejarah. Saya bukan orang hebat, tapi saya tipikal orang yang kalau saya tahu benar, saya akan lakukan. Kebanyakan orang hanya seperti Excel pintu gitu ya, tahu tapi berputar-putar di situ saja. Saya percaya kalau kita sepakat dan yang ditanamkan adalah kebenaran firman Tuhan, ketaatan, takut Tuhan,
Saya selalu bilang sama mereka, tulang nggak rela ya kalau ada yang main-main dalam memuji Tuhan. Kalian tahu kan tulang tegas, nanti saya suruh keluar kalau main-main. Di mana ada penghormatan kepada Tuhan, sama seperti orang yang membela nama Tuhan. Ya, sebetulnya siapa sih kita mau membela nama Tuhan? Saya lupa namanya, tapi tahulah kisah itu ya, ketika ada orang yang mengawin orang Israel dengan bangsa lain, Tuhan murka, ada yang membela dia di perkemahan, yang dibunuh itu loh, saya lupa ya namanya. Akhirnya Tuhan menghentikan murkanya, ya kan? Sama, kalau saya mau bela nama Tuhan, nggak boleh dilecehkan. Kalau muji Tuhan harus takut Tuhan, hormat sama Tuhan. Tuhan terharu. Saya tanamkan standar-standar itu di dalam pelayanan ini. Dan juga saya bagikan yang kemarin, kita ini harus mengenal Tuhan. Kita harus berubah, dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Saya bilang sama mereka, sudah berapa lama kamu jadi orang Kristen, keluar masuk ke sekolah minggu, tapi yang saya dapatin apa? Di sini bilangnya perkataan carut, yang kotor, yang sembrono. Tapi di sini pembentukan karakter. Dan Tuhan mau yang itu. Tuhan akan sertai, ya kan? Ada juga dalam ayat sebelumnya yang saya baca ya, dikatakan bahwa Tuhan meneguhkan pemberitaan orang-orang itu, ya, pemberitaan jemaat-jemaat mula-mula, karena mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga sepanjang kita berjalan dalam standar yang benar, mengembalikan kekristenan bukan cuma agama atau status. Tuhan akan meneguhkan pelayanan kita, lengkapi dengan doa-doa, memuji Tuhan, rindukan kebangunan rohani. Kalau kita sudah lakukan bagian kita untuk Tuhan gitu ya, maksudnya kita lakukan pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan akan berdiam diri? Tidak mungkin. Tapi karena kita fokus pada diri kita sendiri, akhirnya kita kurang melihat penyertaan Tuhan. Jadi salah satu orang yang diubahkan di dalam pelayanan, dalam kekristenan dan pelayanan kita adalah, dia nggak hanya lagi fokus pada diri sendiri, tapi dia tangkap visi. Anak-anak ini juga udah perlahan-lahan naik persentasenya, mulai tangkap visi, mulai mereka menjangkau teman-teman mereka. Dan doakan juga supaya mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu akan lebih dahsyat lagi. Ya, bangun apron untuk Tuhan, landing dan juga take off. Untuk datang itulah pribadi. Kalau terlalu sulit untuk membangun kembali doa, putar lagu-lagu pujian dan ikut, jangan jaim, memuji, bertepuk tangan, bersorak kepada Tuhan. Dan nanti akan ada belenggu-belenggu yang dilepaskan dari hidup kita. Akhirnya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini tidak hanya didengar, tapi langsung dilakukan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau saya tahu itu benar, saya langsung lakukan. Supaya kita bangkit dan tidak menyesal karena kita tidak semakin terpuruk tentunya ya. Kenapa ada orang-orang yang menang? Seperti gereja inilah, mereka penuh dengan roh yang menyala-nyala. Karena mereka mengenal Tuhan itu dengan baik. Mereka juga nggak asal-asalan tuh adakan ibadah, pujian-pujian yang wangi. Saya bisa juga rasakan orang-orang yang dibentuk dari leader-leader di gereja ini adalah mereka yang sungguh-sungguh, yang punya hati yang murni, yang menjaga persekutuan dengan Tuhan. Firman-firman yang diberikan juga bukan kayak cuma rema biasa. Dan itu mengenyangkan, membangkitkan. Itu yang kita mau teladani dan kita mau jadi bagian daripada itu. Gitu ya. Lakukan ini ya di dalam parnya, tetap semangat lakukan itu semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.